jamaah salat Isya dan tarawih. Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini Allah meringankan kaki kita, luaskan hati kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yaitu sholat Isya, dan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan, sholat tarawih berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat witir. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengenai syukur, apa yang dimaksud dengan syukur? Kata beliau adalah meyakini, yang pertama meyakini bahwasanya nikmat yang ada di hadapan kita, yang kita rasakan saat ini adalah betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita yakin betul bahwa semua yang kita dapatkan berupa nikmat itu pasti mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak cukup kita meyakini, tapi kita juga mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, yang terpenting adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut pada kita untuk menggapai ridhonya, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Salah satunya pada malam hari ini, alhamdulillah, kita sama-sama menyaksikan banyak sekali dari kita yang hadir, alhamdulillah, di masjid ini untuk melaksanakan dan menunaikan salah satu dari nikmat yang agung, dapat diberikan pada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kemudian salat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Dan semoga kita berharap semoga yang ada di sini termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan juga semoga kita diperkenankan diberikan Rasulullah SAW syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kedatangan bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai momen yang biasa bagi kita. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di antara 12 bulan yang Allah tetapkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Betul tidak, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan yang tidak ada keutamaan tersebut di bulan-bulan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharapkan kita semua yang memasuki bulan Ramadan ini untuk betul-betul meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita. Karena salah satu tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, adalah untuk mencapai predikat takwa. Maka Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan orang itu
menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada 3 macam orang ketika ia menyambut bulan Ramadan. Yang manakah kita ini? Ya. Yang pertama, ada orang yang ketika bulan Ramadan itu tiba, ia justru tidak suka atau kecewa. Nah, ini golongan yang pertama. Yang dipikirannya kala itu adalah Ramadan lagi. Bahasanya seakan datangnya bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang memberatkan dirinya, sehingga dia tidak menyukai datangnya bulan Ramadan. Inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan kita waktu dan keadaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, tapi kita justru tidak menyambutnya dengan baik. Padahal kata para ulama salaf terdahulu, Rajabu syahruz zar'i wa sya'banu syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasadi. Ya. Jadi bulan Rajab itu adalah waktunya kita untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu waktu kita untuk mengairi, untuk memupuk. Dan bulan Ramadan ini sebenarnya adalah waktu kita untuk memanen. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya puasa ini adalah ibadah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kata Allah, kecuali puasa, karena puasa ini adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita berpuasa tentu ini karena Allah, Pak, ya. Kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka ibadah puasa ini ibadah yang betul-betul istimewa bagi Allah. Maka mari kita sama-sama dari awal bulan Ramadan ini kita kuatkan hati kita, niat kita untuk istiqomah, ya, berpuasa penuh 30 hari, berpuasa penuh 1 bulan, dan juga kita melaksanakan amalan-amalan yang wajib tentunya, begitupun dengan amalan-amalan sunnah kita tambah. Karena waktu Ramadan ini adalah momen yang sangat menguntungkan bagi kita untuk bisa mengistiqomahkan segala amalan-amalan kita. Kemudian yang kedua adalah golongan orang yang biasa-biasa saja ketika menyambut bulan Ramadan. Ini juga tidak baik. Kenapa? Karena ya menganggap Ramadan ini sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Mau ada tarawih ya terserah, ikut-ikut aja. Mau puasa ya udah puasa-puasa aja, gitu kan. Padahal kalau kita tahu keutamaan puasa tadi ya, mestinya kita sadar, kita yakin bahwasanya Allah punya balasan yang lebih baik bagi kita. Memang manusia itu cenderung lebih menyukai hal-hal yang instan. Kalau tidak diberi ganjaran secara langsung, kadang masih mikir apa ini balasannya nanti. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bakal ada balasan yang luar biasa yang Allah sendiri akan membalasnya. Pahala yang tidak bisa kita hitung berapa besar pahalanya. Maka jangan sampai puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini berjalan sia-sia. Kita hanya menahan lapar dan juga haus. Maka ini juga termasuk golongan orang-orang yang merugi, tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan orang yang gembira, yang senang
menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman, meyakini beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Bulan Ramadan ini adalah tamu yang spesial bagi kita. Maka muliakanlah bulan ini dengan suguhan-suguhan yang baik, suguhan-suguhan yang bagus, karena apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentunya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul tetapkan hati kita di bulan Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, mengangkat segala keimanan kita dan juga martabat kita baik di hadapan Allah dan juga manusia. Karena dengan kita suksesnya bulan Ramadan ini, layaknya kupu-kupu yang berpuasa, maka akan menjadi ulat yang berpuasa, maka akan menjadi kupu-kupu yang indah. Bukan seperti ular yang ketika berpuasa kemudian setelah itu dia akan tetap menjadi ular. Maka jadilah puasa kita seperti puasanya ulat, yang akan menjadi kupu-kupu. Maka itulah harapan bagi kita, menjadikan bulan puasa ini sebagai momentum yang baik bagi kita untuk menjadikan diri kita lebih baik ke depannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.